Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, bisa hadir di sekolah. Itu semuanya adalah pemberian Allah. Oleh karena itu, atas pemberian Allah kita syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para perantara agama, perantara hidayah melalui Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabu-tabi'in, alim ulama, mubalig, mubalikot, semua pejuang agama, disyukuri. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan atas kerawuhan, atas kehadiran, atas mempersungguhnya Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita, hati kita, pikiran kita satukan. Kita niat betul-betul kegiatan pagi ini diniati semua adalah untuk mencari ridhonya Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafun adzabah. Yang lain adalah tidak, kecuali hanya semata-mata bahwa kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah, supaya kita terhindar dari nerakanya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kemarin bahwa iman kita, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Bahkan iman itu mudah sekali lepas. Maka bagaimana kita mempertahankan keimanan yang sudah diberikan kepada Allah ini, kepada kita ini, kita pertahankan, kita ikat kuat-kuat di dalam diri kita agar tetap stabil, bahkan kalau bisa terus meningkat. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita, karena sesungguhnya Bapak Ibu, keadaan seperti ini itu adalah keadaan terbaik yang diberikan oleh Allah. Karena manusia itu ada yang imannya itu akan tinggi kalau dalam keadaan itu do'afa, ya. Jadi mereka itu imannya malah kuat kalau dalam keadaan miskin. Tapi ada juga imannya kuat kalau dalam keadaan kaya. Ini kalau dibalik nggak bisa. Karena apa? Memang ini ya sudah terbaik bagi kita. Contoh mungkin dulu para sahabat ya, yang namanya Sa'labah. Mungkin Bapak Ibu, karena ini ceritanya, kisahnya kan masyhur. Sa'labah ini sahabat Nabi yang sangat kusuk di dalam sholat, sholatnya terus ke masjid. Tapi dia itu apa? Bahkan dia itu baju sholat saja gantian sama istrinya. Betapa miskinnya istilahnya. Jadi begitu sholat dengan Nabi, dia cepat-cepat pulang. Karena apa? Baju untuk sholat itu untuk gantian istrinya. Begitu sholat pulang. Satu saat kan ditegur, artinya Nabi loh, Sa'labah kok setiap sholat kok langsung pulang, kenapa? Akhirnya suatu saat dipanggil, kenapa Sa'labah? Ya Rasul, karena baju ini untuk gantian istri saya. Terus akhirnya dia minta doa sama Rasul, ya Rasul, doakan saya menjadi orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan lebih kusuk, kemudian juga akan sedekah dan seterusnya. Apa jawab Nabi? Sa'labah, dalam keadaan seperti ini, kalau kamu itu artinya kusuk, itu lebih baik. Ya sudah, akhirnya Sa'labah. Tapi keesokan harinya minta lagi didoakan oleh Nabi. Jawabnya sama. Sampai akhirnya yang ketiga, kemudian Sa'labah ya didoakan oleh Nabi, diberikan kambing dalam keadaan bunting, ya, didoakan. Dan betul Bapak Ibu, ya, kambingnya itu berkembang, bahkan banyak sekali, bahkan itu cerita seperti air bah, ya.
Jadi bukit ini sudah penuh kambingnya Sa'labah. Kemudian sampai sana sampai ya, apa yang terjadi? Sholatnya mulai berkurang, jamaahnya mungkin hanya ke masjid sekali, lama-lama tidak pernah ya. Sampai bahkan dia ditarik zakatnya pun tidak mengeluarkan. Inilah sebagai contoh Bapak Ibu bahwa keadaan sekarang ini ya, itu yang paling baik untuk kita. Karena mungkin kalau barangkali ya, itu dibalik atau artinya misalkan dulu orang kaya menjadi miskin, bisa jadi juga tidak, artinya imannya berkurang. Maka marilah kita terus bersyukur pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempersungguh, artinya sungguh-sungguh kita berusaha bagaimana caranya, terutama ya keimanan atau mungkin agama, keyakinan kita itu berada pada diri kita. Sungguh-sungguh itu ya menginginkan sesuatu bagaimana supaya tercapai, itu namanya sungguh-sungguh. Contoh mungkin, mohon maaf, barangkali kita membaca Al-Quran barangkali belum begitu lancar, ya belajar ya. Berarti itu sungguh-sungguh. Mungkin kita sibuk sekali ya, tidak bisa meluangkan waktu. Bagaimana caranya kita meluangkan waktu ya? Kita tidak bisa, bagaimana caranya kita bisa, itu namanya sungguh-sungguh. Kalau kita berusaha dalam apapun, terutama hal ini adalah terkait dengan urusan-urusan yang terkait dengan masalah agama, itu kalau kita sungguh-sungguh, niscaya Allah itu akan memberikan kemudahan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menomorsatukan atau mengutamakan urusan-urusan yang terkait dengan agama. Kita kan hakikatnya itu ada urusan dunia dan urusan akhirat atau urusan agama. Kalau itu misalkan berbenturan, maka lebih kita utamakan terutama urusan-urusan yang terkait dengan masalah keagamaan. Bisa diatur ya. Jadi ada kisah nyata Bapak Ibu. Jadi ada orang yang anak soleh ya. Jadi dia itu dengan orang tuanya, birrul walidainnya itu luar biasa. Apapun kalau orang tua, apalagi ibunya, itu semua ditinggalkan untuk ibunya. Dia kuliah dan hari itu ujian ya. Nah ibunya tidak tahu kalau anaknya itu ujian ya. Tiba-tiba ibunya bilang, "Nak, tolong antar ibu ke kantor ya." Nah anak itu tidak usah berpikir panjang nanti ujian, langsung ibunya siap ya. Langsung, padahal dalam hatinya, waduh nanti saya terlambat ujian. Tapi dia betul-betul mengutamakan pokoknya masalah orang tua. Betul diantarkan dan setelah itu ke kampus. Betul terlambat ya. Tapi apa yang terjadi? Dia itu nilainya itu justru paling tinggi. Sungguh teman-temannya heran ya. Dia sendiri juga heran ya, kok bisa mengerjakan. Setelah ditanya, katanya ya kan ABC begitu ya, nulisan ABC. Katanya itu ABCD-nya itu jawabannya itu seolah misalnya nomor 1 jawabnya B, seolah enggak huruf B itu ada sinarnya menurut dia. Nah, ini kisah yang sungguh luar biasa dan ini fakta. Nah inilah termasuk juga keimanan kita ya. Kalau kita mengurus masalah dunia kita, karena apa Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Maka marilah urusan-urusan yang terkait dengan kewajiban agama ya kita utamakan. Termasuk juga mungkin ya sholat sunnah kita, barangkali mungkin kewajiban-kewajibannya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir, agar iman kita berada di dalam diri kita, yaitu kita berdoa. Bapak Ibu, kita ini oleh Allah diberikan senjata. Setiap orang sama semua diberikan senjata, yaitu apa? Doa. Doa usai mukminin.
Doa itu pedangnya orang iman. Doa mukul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi kita berdoa Bapak Ibu, itu tuh dapat pahala. Kita minta pada Allah, itu dapat pahala. Karena apa? Menunjukkan bahwa manusia ini adalah lemah, memohon pada Sang Pencipta. Justru kalau kita itu tidak berdoa, mungkin kita merasa cukup, bahkan kita itu ya bisa takabur. Ya. Maka dengan doa ini, ya, dan doa itu Bapak Ibu sebetulnya kalau di dalam hadis itu kemungkinannya hanya 3. Doa itu kemungkinannya 3, yaitu yang pertama, 1, langsung dikabulkan, ya. Langsung dikabulkan, jadi langsung diijabah sesuai dengan permintaannya, ya. Ya Allah, berilah anak saya misalkan lulus tahun ini, ya langsung lulus misalkan, itu berarti langsung. Ya Allah, berilah tahun ini, ya nanti setelah lebaran saya bisa beli sepeda motor. Kebetulan betul langsung beli, berarti itu sudah sesuai. Yang pertama. Yang kedua itu diganti, ya. Jadi mintanya A mungkin diberikan B, ya. Berarti apa? Ya tetap diijabah. Yang ketiga peluangnya adalah ditunda, ya. Mungkin tahun ini belum, tahun yang berikutnya. Artinya apa Bapak Ibu? Sebetulnya doa itu ya intinya dikabulkan. Hanya Bapak Ibu ya tentu kita harus ada syaratnya, ya. Kita berdoa ya, misalkan kok minta rezeki, ya kita berusaha untuk ikhtiar, ya, seperti itu. Inilah doa ini sangat luar biasa. Bahkan doa itu bisa mengubah qada dan qadar. Ini kan luar biasa. Seperti awal saya ceritakan bahwa manusia ini sebetulnya qadarnya sudah ditulis oleh Allah. Dan nanti diturunkan lagi pada malam qadar ini, ya, 1 tahun ke depan qadarnya seperti apa. Oh ini misalnya dapat ini ada musibah ini, ya. Contoh misalkan suatu hari kita diqadar kurang baik misalnya, ya. Kok kita berdoa balik, Allah itu bisa mengubah qada dan qadarnya itu karena doa. Jadi tidak ada yang bisa mengubah qada dan qadarnya Allah kecuali doa. Maka marilah Bapak Ibu kita untuk terus memohon pada Allah, utamanya doa-doa yang waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab itu waktu-waktu yang doa itu diijabahi. Nah sebetulnya ada waktu, ada tempat. Kalau waktu, ya contohnya misalkan setelah sholat itu termasuk mustajab. Apalagi sepertiga malam yang terakhir, mungkin sekitar jam 3 malam, ya. Itu waktu mustajab. Tapi kalau tempat mustajab adanya ya di Mekah dan Madinah sana, ya. Sini tidak ada, adanya hanya waktu mustajab. Lah apalagi kok tempatnya mustajab, waktunya mustajab, luar biasa, ya. Nah ini marilah kita untuk bisa memohon kepada Allah apapun kebutuhan kita, ya. Kita mohon kepada Allah. Dalam sebuah hadis Bapak Ibu, di sepertiga malam yang terakhir Allah itu turun ke langit paling bawah. Jadi kalau di dalam Quran, dalam hadis itu langit, ya, itu ada 7 sab, ya, 7 sab, ya. Ini tentu secara gaib, ya, 7 sab, ya. Allah itu turun sampai sab paling bawah. Kemudian Allah itu berfirman, Ana Malik, ud'uni astajib lakum. Jadi Allah itu aku raja, mintalah akan aku kabulkan. Itu Allah berfirman. Lah kita seperti malam tidur suruh minta Allah misalkan. Lah ini memang butuh perjuangan Bapak Ibu. Tidak mudah, bangun malam itu tidak mudah. Apalagi kita siangnya udah sampai. Lalu kita disuruh minta oleh Allah akan dikabulkannya. Mungkin kita malah belum minta. Artinya inilah Bapak Ibu, marilah kesempatan lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ya, kita terus berdoa pada Allah, ya. Utamanya adalah ya doa-doa yang terkait dengan keimanan atau agama, ya. Karena Rasul sendiri yang sudah maksum, diampuni dosanya
baik yang sudah maupun yang akan datang dan dijamin masuk surga itu terus berdoa. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan ya di dalam hati kita keimanan itu tetap. Nah ini marilah Bapak Ibu, mumpung ini juga masih beberapa hari ya, kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Kalau dulu Bapak Ibu zaman sahabat ini, kalau sudah hari-hari begini tinggal beberapa itu pada gelisah ya, bahkan pada menangis ya, Karena apa? Mau ditinggalkan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh lipatan pahala, bulan yang penuh ampunan ya. Rasul itu dalam ibadah, dalam sedekah itu seperti angin yang dilepaskan. Jadi luar biasa ya. Bahkan pernah itu dalam sebuah sholat itu Rasul biasanya doa, begitu selesai itu langsung pulang ke rumah, tapi kan rumahnya Rasul hanya sebelahnya. Ternyata apa? Masih ada barang yang belum disedekahkan. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu, monggo diri kita masing-masing, saya juga diri saya memotivasi ya, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan lipatan pahala kita. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Saya kira itu sedikit dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.